Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Far'un. Kita ulang sedikit ya. Nah. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'ratun mathalan famatat. Apabila jatuh ke dalam makanan yang padat seperti minyak samin, minyak beku lah ini, kalau minyak yang cair ya itu bukan benda padat. Nah, tikus misalnya jatuh tikus ke makanan yang padat, famatat, kemudian tikus itu mati jadi bangkai. Ulqiyat wa ma haulaha. Dibuanglah tikus tadi dan dibuang bagian yang tersentuh oleh tikus tadi. Mimma massaha, dari apa-apa yang tersentuh dengan tubuh bangkai tikus tadi. Nah, fakot itu saja, nggak usah buang minyaknya semua. Ini kalau minyaknya beku, seperti keju atau mentega dan yang semisalnya. Wal baqi tahirun, dan sisanya itu suci. Nah, wal jamidu, dan yang dimaksud benda padat itu bagaimana? Huwallazi idza ghurifa, yaitu yang kalau diciduk minhu darinya, la yataradda ala kurbin, tidak akan kembali dengan segera. Ini maksudnya. Air kalau kita ciduk langsung tertutup lagi enggak tuh bekas cidukan? Kan ya, rata lagi lah gitu. Minyak makan kalau kita ciduk yang cair ya, kalau kita ciduk langsung rata lagi enggak deh? Berarti itu cair, bukan padat. Nah, benda padat itu yang kalau diciduk akan tetap belekuk begitu deh. Tidak kembali lagi. Kalaupun kembali lama gitu kembalinya. Contoh kayak mentega, diciduk langsung rata deh. Tidak ya gitu. Nah, atau misalnya yang agak-agak cair, saus, pernah tahu saus ya? Itu kalau diciduk kan nampak deh cekungnya, nggak langsung rata, tapi lama-lama akan rata. Itu termasuk jamid, itu termasuk padat, karena tidak langsung tertutup rata lagi. Nah, jadi kalau misal ibu punya saus kejatuhan tai cicak, maka buang saja tai cicak beserta bagian yang tersentuh tai cicak tadi, sisanya suci. Tapi kalau minyak makannya kejatuhan tai cicak, tak bisa. Buanglah semua. Nah, itu tadi. Minyak makannya misalnya ketetesan darah, ya nggak bisa. Buanglah semua. Nah, tapi kalau padat, itu bisa dibuang. Yang bagian kena itu saja. Sisanya tetap suci. Nah, itu membedakan far'un. Ada sebagian yang kalau diguncang bagian sini, dia nggak guncang sebelah sini. Itu benda jamid juga lah itu seperti itu. Kalau minyak kan kita ciduk, gelombangnya ke sana sini tuh. Nah, ini ada yang mendefinisikan, tapi yang ini lebih pas. Far'un. Idza tanajjasa ma'ul bi'ri. Satu cabangan masalah, apabila bernajislah ma'ul bi'ri, air sumur. Kalau bernajis air sumur. Al-qalili, yang sedikit, air sumur sedikit. Bukan sumur lain ya. Air sumur kok sedikit, mungkin lagi kering, kemarau. Kalau bernajis air sumur yang sedikit, dengan apa sebab bernajisnya? Bimulaqati najisin, dengan bersentuhan dengan najis. Ada bangkai ayam atau bangkai tikus jatuh ke sumur, airnya sedikit. Begitu bangkai tikus tadi menyentuh airnya, itu mulaqah istilahnya. Menyentuh airnya, maka airnya jadi bernajis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Berubah tidak berubah, air sedikit bersentuh dengan najis, maka hukum airnya bernajis. Lam yatahur bin nazhi, maka tidak bisa suci dengan dikuras. Di situ diartikan apa? Dikuras. Bin nazhi. Lam yathur bin nazhi. Dikuras. Nah, tidak bisa suci dengan dikuras. Kenapa? Airnya dikit, dikuras makin dikit. Kita pernah bahas, kalau airnya itu banyak, air sumur kita banyak misalnya.
Jatuh ayam, mati. Ayam itu bangkai. Kalau matinya tenggelam, kalau matinya disembelih dia suci. Ini mati tenggelam, dibuang bangkai ayamnya, diciduk bagian atas airnya, bau bangkai. Wah, tak bisa nih. Tapi ada perasaan begini, mungkin ini bagian atasnya saja. Coba dikurasi, dibuangi, dikurangi. Ambil atasnya buang, ambil atasnya buang, ambil atasnya buang. Sisa masih banyak lagi dicium. Wah, udah hilang baunya. Maka airnya kembali suci. Itu bisa dilakukan kalau air sumurnya banyak. Tapi kalau air sumurnya sedikit, jatuh bangkai tikus, itu langsung bernajis. Bagaimana cara mensucikannya? Nggak bisa dikuras. Karena dikuras makin dikit air. Nah, bal akan tetapi cara mensucikannya yang bagi alla yunzaha. Hendaknya jangan dikuras. Nah, liyaksural ma'u binab'in au sabbi ma'in fihi, supaya banyak airnya dengan mata air yang keluar lagi. Biarin aja. Nanti kan mata airnya nambah jadi banyak, dia suci balik ketika dia sudah 20. Atau dengan ditambahkan air ke dalamnya. Dituang air ke dalamnya. Nah, terus tambah airnya sampai 20 suci balik. Jadi nggak bisa dengan cara dikuras. Yang bisa dikuras ini kalau airnya banyak. Nah, awil kasiri bitaghayyurin, atau bernajis air yang banyak dengan jatuh najis dan merubah sifat air. Air sumur banyak, jatuhlah misalnya kita bilang bangkai tikus atau bangkai kucing, kucing jatuh mati. Dah, dicium bau bangkai. Air banyak bitaghayyur, dengan ada perubahan menjadi bernajis. Lam yathur, maka tidak bisa menjadi suci air sumur tadi illa bizawalihi, kecuali dengan hilang bau bangkainya, hilang perubahannya. Enggak mesti bau, warna misalnya atau yang lainnya. Karena perubahan ini kan 3, warna, rasa, dan aroma. Nah, warna, rasa, dan aroma itu ingat ya. Kalau membersihkan najis harus warna, rasa, dan aroma. Itu harus hilang. Nah, kalau menyucikan najis, warna dilihat, aroma dicium, rasa dengan gimana? Nah, bisa dijilat. Itu yang kemarin saya sampai beberapa hari yang lalu saya masih bingung dengan itu, rasa gimana. Ternyata ada ulama bilang begini, di antara 3 sifat itu yang paling lebih dahulu hilang itu adalah rasa. Jadi kalau seandainya warna sudah hilang, itu biasa rasa udah pasti hilang. Di antara 3 sifat itu yang lebih dahulu hilang itu adalah rasa. Nah, jadi kalau tengok warna udah nggak ada, itu biasanya rasanya pun udah nggak ada. Dia adalah yang paling dulu hilang. Jadi kalau sudah tak ada warna, tak ada aroma, biasa rasanya pun pasti udah tak ada. Nah, itu kata ulama seperti itu. Nah, khair. Jadi tidak akan bisa suci air yang ada di sumur tadi walaupun banyak kalau dia berubah, kecuali dengan hilang perubahannya. Hilang perubahan ini dengan apa? Nah, ya bisa jadi dengan dibiarkan lama. Angkat bangkai kucingnya, biarkan 2 hari 3 hari, cium lagi airnya, udah hilang, udah suci lah. Udah hilang bau bangkai kucingnya, udah suci. Atau dengan dikuras tadi, mungkin dia cuma di bagian atas saja, dikuras, cium agak ke bawah, udah tak ada bau bangkai, suci lagi. Atau dengan ditambahkan air, tambah saja air. Tapi syaratnya airnya tadi 2 kullah atau lebih. Kalau air sedikit hanya bisa dengan ditambah air. Nah, kalau ada air sedikit, kemasukan najis. Nah, kemudian misalnya kita bilang air dalam ember, kemasukan darah, apalah misalnya, darah tikus atau darah apa, jadi agak memerah. Bernajis nggak tuh itu? Najis. Lalu kita tinggalkan beberapa waktu, lalu balik bening lagi. Hukumnya suci nggak nih? Nah, tetap najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Maka yang perlu diperhatikan, air banyak ketika dia bernajis, cara mensucikannya bisa 3. Dibiarkan sampai hilang sifatnya, dikuras,
atau ditambah. Tapi kalau airnya sedikit, cara mensucikannya cuma satu. Cuma ditambah saja. Dibiarkan kalaupun hilang tak suci, kenapa dia berubah tak berubah pun tetap najis. Dikuras ya makin sedikit tidak bisa. Maka hanya bisa dengan satu cara, yaitu di mukasarah, diperbanyak. Nah, kasus berikutnya. Fa in baqiyat fihi najasatun. Maka jika tersisa di dalamnya itu najis. Bangkai kucingnya udah diangkat. Ini air banyak nih, air sumur 2 kula lebih bahkan. Yang jatuh misalnya nih, yang jatuh 5 ekor kucing. Mati semua ke dalam. Udah agak lama, diangkatlah semua kucing tadi, tapi masih tersisa najisnya. Misalnya apa? Kasya'ri fa'rotin. Di sini contohnya seperti bulu tikus kalau di kasus kita tadi, misalnya bulu kucingnya tersisa di dalam situ. Pertanyaannya, bulu kucing itu apa hukumnya? Najis. Kucingnya terangkat, cuma kan udah lama dia rontok bulunya semua, udah nyebar di dalam tuh. Dah. Walam yataghayyar, tapi nggak ada perubahan. Dicium airnya nggak bau. Ditengok tetap bening, cuma nampak bulu-bulu kucingnya tadi itu nyebar di dalam tuh. Nah, itu hukum airnya gimana? Masuk kucing 5 ekor. Dah, diangkat kucingnya. Ditengok airnya bening. Ada yang coba cium nggak ada bau bangkai. Nah, berarti tak ada perubahan. Tapi bulu kucingnya nyebar dalam itu, tergenang-genang lah, mengambang-ambang, melayang-layang di dalam air tadi. Walam yataghayyar, airnya nggak berubah. Fatahurun, maka airnya tetap suci menyucikan. Kenapa? Karena tidak berubah. Ta'adzara istimaluhu, tapi tak bisa dipakai. Paham ya? Airnya tetap suci menyucikan, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Tiap ciduk, air yang digayung banyak atau sedikit? Sedikit. Ada bulu kucingnya nggak? Berarti air sedikit kemasukan najis. Apa hukum air yang digayung? Najis. Macam mana makanya? Kalau memandang yang di dalam sumur, suci menyucikan nggak airnya? Suci menyucikan. Airnya banyak nggak berubah, tapi tak bisa dipakai. Paham pembahasannya? Nah, tadi. Kenapa? Id itu artinya karena la yakhlu minhu, tidak akan kosong darinya. Nah, dalwun. Nah, apa namanya, cidukan, timba ataupun gayung tadi. Darinya apa? Dari bulu tadi itu, dari najis tadi itu, nggak akan bisa kosong, berterbangan dia situ. Nah, fal yunzah kulluhu, maka hendaklah dikuras semuanya. Gitulah kalau mau sumurnya dipakai lagi, kuras habis semua. Nah, kuras habis semua. Mau diperbanyak pun ya bulunya makin banyak terus naik-naik situ. Nah, ini mana tahulah kejadian. Tinggal mengingat-ingat ilmunya saja. Fa inigtarofa, tapi ini satu hukum lagi. Fa inigtarofa, maka jika dia ciduk qablan nazhi, sebelum dikuras. Kalau dia ciduk air dari sumur yang banyak tadi itu airnya, yang udah ada bulu-bulu najisnya tadi itu, dia ciduk sebelum dikuras. Walam yatayakkan, tapi dia tidak yakin fi magtarofahu, pada apa yang dia ciduk tadi itu sya'ran, ada bulunya. Padahal bulunya banyak. Nah, bulunya banyak. Dia ciduk. Tapi nggak yakin di dalam situ ada bulunya atau tidak. Misal bulu kucingnya hitam. Kucingnya hitam. Sumurnya hitam. Gayung yang bikin ciduk juga hitam. Diciduk. Ada nggak bulunya? Itu tanda dia tidak yakin. Nah, lam yadurra, maka itu tidak mengapa. Ini bukti najis memang harus yakin. Bahkan kemungkinan besar pun tidak dihukumi najis. Makanya mohon maaf, bukan mau memudahkan, tapi juga jangan terlalu keras. Nah, kau sholat dari kamar mandi ke sejadah tak pakai sendal, ulang sholatmu tak sah. Ini udah banyak kali najisnya nih. Maka pertanyaannya, nah,
Wah, pasti nggak? Aku tadi dari kamar mandi ke sejadah nih, yakin nggak pasti mijit najis? Wah, ini udah banyak kali nih. Iya, walaupun banyak kali, apa udah sampai tingkat yakin? Tapi masih kuat dugaan saja kan gitu. Ya udah, sah aja sholatnya, jangan disuruh orang ulang. Nah, tapi afdol memang ikhtiyat. Itu tetap paling afdol. Orang Melayu nih terkenal dengan ikhtiyatnya. Nah, akhirnya mudah-mudahan ikhtiyat itu menghasilkan kualitas ibadah, bukan menghasilkan was-was dalam ibadah. Itu tadi khawatirnya terlalu ikhtiyat jadi was-was. Nah, tapi lihat perhatikan. Walaupun di situ tadi banyak bulu, dia ciduk tak yakin dia. Maka lam yadurra wa in zonnahu. Walaupun dia kuat dugaan di situ ada najisnya, tapi belum sampai yakin. Nah, maka najis ini barulah bisa dihukumi najis kalau ya yakin. Nah, itulah. Dan ini agak memudahkan. Karena kalau kita agak payah kita, sana sini najis. Wah, ini najis, ini najis. Akhirnya kebingungan sendiri, udah kalau tak yakin, udah suci lah. Nah, hukumnya seperti itu. Amalan bi taqdimil asli ala zahiri. Karena mengamalkan, mendahulukan asal atas zahir. Maksudnya apa? Asalnya air itu suci atau najis? Suci. Walaupun sekarang zahirnya udah ada bulu-bulu, kan gitu. Tapi ketika diciduk, tak yakin bulu itu terikut atau tidak. Kemungkinan kecil bisa tak terciduk bulu itu. Maka tetap didahulukan asal atas yang nampak, atas yang zahir, atas yang nyata. Jadi inilah fikih nih. Jadi kita tak terlalu ketat kali. Nah, jadi memang orang yang belum belajar fikih, nah, itu kacau balau ibadah. Macam tak karuan, tak ada arah. Orang yang belajar fikih masih nanggung, nah, ketat tak menentu. Nah, bikin payah orang kadang. Tapi ketika belajar fikihnya udah makin jauh, banyak tasamuhnya. Ya udahlah, tapi bagusnya begini. Kan begitu bahasanya, bukan tak sah. Cuma tak sah aja, semua tak sah. Nah, kalau seandainya udah apa? Iya, yang lalu-lalu itu tak usah kok qadha. Memang tak yakin itu benajis, tapi apalah salahnya kalau menenangkan hati. Tak ada zon benajis, kan mending dihindarkan. Nah, begitulah bahasa orang yang udah belajar fikihnya kan. Nah, main semuanya tak sah saja. Nah. Kemudian habis itu pembahasan sampai situ. Wala yathhur mutanajjisun binahwi kalbin illa bi sab'i ghasalatin ba'da zawalil aini walau bi marratin famuziluha marratun wahidatun. Dan tidak menjadi suci sesuatu yang bernajis dengan semisal anjing ataupun babi lah, yang semisal anjing atau babi, artinya yang kena najis berat. Kalau ada sesuatu kena najis berat, najis dari anjing atau najis dari babi, itu tidak akan bisa suci kecuali dengan 7 basuhan. Ba'da zawalil ain. 7 basuhan itu dihitung setelah ainnya hilang, setelah benda najisnya hilang. Walau bimarrat, walaupun dengan beberapa kali siraman, semuanya itu dianggap satu kalau belum hilang. Semuanya tidak dianggap kalau belum hilang ain najisnya. Famuziluha, maka yang menghilangkan ain najis berat tadi itu, marratun wahidatun, itulah kali yang pertama. Itulah siraman pertama. Naik kereta, nabrak anjing, agak kuat pula, berdarah, rodanya itu kena darah anjing tadi. Wah, ini darah anjing nempel misalnya. Siram sekali belum hilang, 2 kali belum hilang, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, barulah hilang merahnya tadi itu. Maka yang 10 itu nilainya 1. Maka wajib dia tambah 6 kali siraman lagi. Bukan begini, sekali siram belum hilang, 2 kali, 3 kali, 4 kali hilang. Padahal tambah 3 kali lagi. Enggak.
Yang menghilangkan itu dianggap 1 kali siraman. Itulah siraman pertama. Nah, paham ya? Nah, jadi bukan langsung main siram saja. Yang menghilangkan ain najisnya itulah marrah wahidahnya. Itulah siraman pertamanya. Ihdahunna bi turabit tayammumin. Salah satu dari yang 7 basuhan tadi itu dengan debu tayammum, dengan tanah tayammum. Apa maksud tanah tayammum? Tanah yang sah digunakan tayammum. Berarti nggak boleh mustakmal. Nah, tanah mustakmal tak boleh. Ada orang habis tayammum, kita ambil tanahnya, tanah bekas dia, kita ambil, kita masukkan ke air untuk basuhan yang 7 kali. Nggak boleh. Tanahnya harus memang tanah yang masih suci. Tidak bercampur lagi dengan yang lain lah misalnya. Nah, kalau tanah campur kapur misalnya, nanti kapurnya merubah sifat air. Nah, jadi dengan tanah yang sah digunakan untuk tayamum. Mamzujin bil ma', yang dilarutkan, yang dicampurkan dengan air. Jadi cara menta'fir ya bahasa kita, cara mentanahinya itu ada 3. Bisa dicampur dulu, air, tanah, campur dulu, sudah keruh baru siram. Itu cara pertama. Cara kedua, bisa tanahnya dioleskan dulu, baru siram air, boleh. Cara ketiga, boleh disiram air dulu, baru ketika masih basah-basah tadi, ditempelkan tanah. Nah, itu boleh. Tapi yang afdal yang mana? Yang pertama. Campur dulu tanah dengan air, kemudian disiram. Karena ada khilaf ulama yang mengatakan mesti begitu. Nggak boleh air dulu baru tanah, nggak boleh tanah dulu baru air. Harus dicampur. Nah, ya ada khilaf di situ, maka yang paling afdal yang pertama. Nah, apa ukuran air dan tanah sudah tercampur? Bi ayyukaddiral ma'u, bi ayyukaddiral ma'a. Dengan sekira-kira tanah tadi sudah mengkeruhkan air. Dengan sekira-kira tanah tadi sudah membuat air jadi keruh. Nggak mesti sampai kayak lumpur atau tanah liat itu, jangan. Nah, malah nanti itu nggak sah, dia bukan bagian dari air lagi nanti. Jadi cukup keruh saja. Nah, hatta yazhara asaruhu fihi, sampai nampaklah. Nah, asarnya tanah itu di dalam air. Wa yasilu biwasitatihi, dan sampailah dengan perantara air tadi si tanah itu ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi, ke seluruh bagian yang bernajis, ke seluruh bagian dari tempat yang bernajis. Nah, ini dikasih tanah seperti tadi. Air. Kalau seandainya dijilat anjing di jalan, nggak ada gayung, tidak ada apalagi lah kita bilang air untuk membasuh. Nah, sepatunya atau kakinya dijilat anjing di jalan. Yang ada, misalnya kayak tambak ikan. Nah, kolam ikan. Warna airnya keruh, tapi banyak, 2 pula. Nah, jadi kita mau cucikan. Kalau kolam itu ngalir atau tidak? Tidak. Nah, di sini. Wa yakfi firraqidi, dan cukuplah pada air yang tergenang, tahrikuhu sab'an, menggerakkannya 7 kali. Celupkan kakinya ke kolam ikan tadi itu, gerakkan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah. Itu aja. Entah ada gayung atau apa, goyangkan saya 7 kali udah beres. Kenapa? Tambak ikan atau kolam ikan itu biasa gak keruh lah misalnya. Nah, ulama beda pendapat, tapi yang paling kuat, pergi sekali, balik sekali itu hitungannya. Jadi 1, 2, 3, 4, bukan 1, 2, bukan begitu. Sekali ke sana, sekali ke sini itu udah hitungannya 2. Nah, beda dengan gerakan sholat ya. Kalau gerakan sholat, dahaban wa iyabannya, nah atau dahaban wa rujuannya itu dihitung 1. Kalau gerakan sholat, kan 3 kali gerakan berturut-turut batal. Pergi dan kembalinya itu dihitung 1 kalau gerakan sholat. Tapi kalau ini pergi dan kembalinya dihitung 2. Nah, supaya nggak salah, nanti kan fikih ini suka mengkias-kiaskan. Nah, kami kemarin belajar pergi balik itu hitung 2 tuh. Padahal itu bab ini, bukan bab gerak sholat. Kalau bab gerak sholat, pergi balik dihitung 1. Telinga gatal.
Berapa kali itu? 1. Nah, itu 1 bukan 2 tuh. Nah, dan kita yang belajar fikih ini suka kali mengkias-kiaskan. Kayak kemarin agak lucu juga lah. Datang orang masalah zakat fitrah lah. Pokoknya tiap zakat fitrah heboh aja masalah. Ada saja masalah. Jadi mereka nak melantik panitia zakat menjadi amil zakat. MUI bilang kan boleh ke KUA, kata MUI. Ya saya bilang kalau MUI bilang gitu, mereka yang punya wewenang udahlah kalian buat. Nah, jadi diantarlah nama-nama tadi ke KUA. Pak KUA, ini nama-nama panitia di masjid kami mau kami angkat jadi amil biar bisa nerima zakat fitrah. Apa kata KUA-nya? Alah, ini tak palanya nih sampai diantar-antar kemari katanya. Ini cuma mensahkan aja ini. Kayak nikah juga katanya. Kalian kalau nikah tak kekuasah enggak? Sah. Cuma kekuat tuh biar resmi. Inilah juga sama ini. Kalau diangkat masjid udah sah. Nah, cuma mungkin amil siri, kayak nikah siri. Dalam hati saya, ya Allah ya Rahman. Semana lah kuah begini jadi kuah. Saya bilang kalau nikah memang tak ada imam harus ada di situ. Itu kalau nikah. Tapi kalau masalah amil zakat, tulisan di kitab masta'malahul imam. Yakni orang yang dilantik oleh pemerintah. Tapi kalau nikah tak ada yang dibilang ma'aqadahul imam, yang diakad oleh pemerintah itu tak ada memang. Inilah istilahnya qiyas ma'al farid. Qiyas tapi beda pembahasannya. Ke situ pula dia. Masuk pula sama remaja. Oh iya pula Orang tuh salah bawa pula ke situ. Gitu balik. Selamat ya Allah. Tugas dia. Main ini pula. Main kias-kias tak cocok ya. Kayak nikah siri katanya. Kalian kalau nikah tak kekuah kan dah sah. Gitu juga ini yang namanya. Ya Allah. Saya dengar kacau. Payah nih seperti ini. Nah, tapi entah memang kuahnya, entah tuan kadinya, wallah alam lah, tahu saya. Entah bagian-bagian resepsionisnya pun tak tahu lah mungkin. Nah itulah bahayanya. Saya bilang siapa itu? Itulah yang di kantor urusan agama itu saat yang bilang. Ida usnidal amru li ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau udah diserahkan perkara ke yang bukan ahlinya, tunggulah masa kehancurannya. Hancur fatwa segala macam. Nah, ini hati-hati main kias-kias, jangan tak tepat kias. Belum belajar usul fikih jangan sok mengkias. Nah, kias itu ranah usul fikih. Kitab usul fikih belum pernah belajar dah mengkias-kias. Nah, oh di sini disebutkan nih. Qala syekhuna, berkata guru kami Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yazharu yang nyata annadz-dzahaba bahwa perginya marrotan itu dihitung sekali, wal aud dan kembalinya ukhra itu dihitung hitungan berikutnya kedua. Nah. Wa fil jari dan pada air yang mengalir dijilat kakinya sama anjing atau dikencingi anjing kakinya. Lewatnya di samping sungai. Sungai Padang. Airnya warna apa tuh? Nah, berarti sudah cukup ya untuk air yang dicampur dengan tanah tadi. Nah, itu bagaimana hitungan 7 kalinya? Nah, wafil jari dan pada air yang mengalir hitungan 7 kali itu mururu sab'i jiryatin. Nah, maka dia cukup dengan 7 kali dihantam gelombang. Nah, itulah bahasa kita. 7 kali perlarian kalau bahasa Matla'ul Badrin. 7 kali perlarian air. Kita celupkan kaki kita di sungai sana tadi, datang gelombang sekali, 2 kali, 3 kali, kena 7 kali, dah lah, suci lah tuh. Nah, tapi ingat diangkat harus sudah hilang ainnya. Nah, tadi. Nah, wala tatriba fi ardin turabiyatin, dan tidak perlu ditanahi lagi kalau najis berat tadi itu jatuhnya ke tanah. Ada halaman rumah kita, nah ada anjing kencing di situ, di atas tanah. Wah, ini basuh nih 7 kali dengan air campur tanah, ngapain lagi? Karena dia sudah kencingnya di atas tanah. Cukup disiram air 7 kali tanpa perlu ditanahi lagi.
Nah, far'un cabangan masalah bercabang terus. Tak habis-habis cabangnya. Far'un cabang masalah udah hampir 1 jam. Lau masakal banda khilamain. Kalau ada seseorang menyentuh anjing di dalam air. Berenang di kolam renang. Orang pula bawa anjingnya ke situ. Menyelam-nyelam, terpegang anjingnya. Tapi airnya kan 2 kulah. Airnya 2 kulah. Di dalam air tadi terpegang. Nah, kaki anjing tadi. Maka apa hukumnya? Lau masakal banda khilamain katsirin. Kalau dia menyentuh anjing di dalam air yang banyak. Nah, lam tunajjis atau lam tanjus yaduhu, di situ barisnya apa? Tanjus. Lam tanjus yaduhu. Maka tidak bernajis tangannya. Itu yang lebih tepat sebenarnya tanjus. Maka tidak bernajis tangannya. Nah, tidak bernajis tangannya. Kenapa? Karena air itu dianggap masih menghalangi sentuhan tadi itu. Tapi kalau begini, nanti di syarahannya ini dikatakan gini. Tapi kalau misalnya megangnya itu mantap betul. Kalau cuma bersentuh gini, itu tidak najis. Tapi kalau dia megangnya kuat, mantap betul. Sehingga antara kulitnya dengan bulu anjing tadi nggak akan ada air lagi. Karena udah rapet betul. Nggak ada lagi air yang memperantarainya. Maka itu bernajis. Kalau seperti itu. Tapi kalau sekedar bersentuhan saja tidak. Nah, itu dikatakan di sini. Berikutnya, walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in. Kalau ada seekor anjing mengangkat kepalanya dari wadah air, bukan dari air ya. Di situ diterjemahkan dari apa? Mengangkat kepalanya ke atas air. Di situ ada air. Nah, itu yang lebih tepat. Nah, kalau ada anjing misal begini. Ini contohnya. Ada tong atau ada ember berisi air. Berisi air. Airnya nggak penuh, airnya setengah. Nampak ada anjing kepalanya masuk ke situ. Kemudian diangkat kepalanya. Diangkat kepalanya. Dah. Wa famuhu mutarattibun, dan kita lihat ada basah-basah di mulutnya. Nah, walam yu'lam mumasatuhu, tapi tidak bisa diketahui secara pasti itu mulut tadi udah nyentuh air itu atau belum. Paham maksudnya? Lam yanjus, tidak bernajis air yang di situ. Kenapa? Belum pasti juga. Bisa jadi dia cuma nengok tanpa menyentuhkan mulutnya udah naik lagi. Lah itu basah-basah di mulutnya, kata syarahannya bisa jadi memang air liurnya dari tadi yang udah nempel. Itu basah mulut. Wah, itu udah bernajis. Kenapa? Tadi ku tengok dia naik, nampak mau menjilat. Enggak. Ya udah belum. Nah, itulah luar biasanya masalah najis ini, harus memang ya yakin. Nah, itu tadi. Nah, tapi kalau bangsa orang yang was-was tak usah. Nah, tahu jadi pikiran terus. Udah cari air lain aja. Nah, cari air lain saja. Nah, padahal kan kayaknya udah kemungkinan besar begitu ya. Ya ngapain dia masukkan air kepalanya ke situ kalau tak minum. Nah, tapi karena tak pasti, tak dihukumi airnya bernajis. Oh. Ini fikih, udah fikih. Sebenarnya kitab Fathul Mu'in ini fikih tinggi. Nah, ya bayangkan coba yang dengar anak segini macam. Ya mudah-mudahan paham. Nah, tadi kadang masuk tapi belum bisa dipakai ilmu tuh. Nanti ketika dia udah mungkin pesantren segala macam, barulah tinggal keluar lagi. Bawa saja. Nah, artinya apa? Kalau ada yang tak paham, wajar. Nah, dengan bahasa seperti mana tadi begini segala macam. Nah, tapi kalau fikih masih mudah. Nah, kalau tauhid baru berputar-putar. Kenapa? Karena fikih ini nampak dia kerjanya, bisa dicontohkan langsung secara zahir. Qala Malikun wa Dawudu, berkata Imam Malik dan Imam Daud Az-Zahiri. Imam Malik dan Imam Daud Az-Zahiri, bukan Imam Abu Daud ya, bukan ahli hadis tuh. Ini Daud Az-Zahiri. Salah satu mujtahid mutlak tapi yang terkenal tekstual betul. Mengambil teks yang nampak begitu ya udah begitu hukumnya.
Itu Daud Az-Zahiri. Di situ ada ditambahi Daud Az-Zahiri gitu. Daud gitu aja. Tapi maksudnya Daud Az-Zahiri. Nah, apa kata keduanya? Al-kalbu tahirun. Anjing itu suci. Anjing itu suci. Ini mazhab Maliki nih. Silahkan pegang-pegang anjing tuh. Silahkan. Dielus-elus. Nah, itu mazhab Maliki. Anjing itu suci. Wala yunajjisul ma'a al-qalila wala yanjusul ma'ul qalilu biwuluhihi. Maka tidak menjadi bernajis air yang sedikit dengan dijilat sama anjing tadi. Nah, anjing itu suci. Bahkan ada satu pendapat dalam pandangan Imam Malik, makan anjing tuh, anjing dimakan itu hukumnya makruh aja. Enggak sampai haram. Makruh. Iya, kurang lebih aja sama jengkol. Kalau mazhab kita Syafi'i. Karena di mazhab Maliki ini, kalau untuk makan makanan itu mazhab Maliki itu paling mudah. Yang haram cuma satu aja. Babi aja, udah. Itu aja kalau untuk hewan ya. Nah, sebiji udah. Lainnya halal semua. Nah, kalau mazhab Maliki, biawak, buaya, harimau, kucing, segala macam. Karena berpegang kepada ayat yang mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Udah cuma itu aja. Lainnya halal. Nah, tapi tak usah ke sana ya. Nah, jangan aku pingin pula makan ular nih. Taklid aja lah ke mazhab Maliki. Jangan. Allah. Nggak. Ini bahayanya kitab-kitab tinggi nih. Iman awak masih rendah. Akhirnya pingin cari yang mudah-mudah dalam beribadah. Nggak. Tapi bukan berarti ketika beliau katakan anjing itu suci, jilatannya tidak menajisi, itu wadah tidak perlu dibasuh, tetap dibasuh. Mazhab Maliki tetap jilatan anjing ke wadah itu wadahnya harus dibasuh 7 kali. Tapi wa inna ma yajibu ghuslul ina'i, dan hanya saja wajib membasuh bejana itu biwuluhihi dengan jilatan anjing itu ta'abbudan, sifatnya ta'abbudi. Apa? Ya Allah bilang begitu, buatlah begitu. Alasannya apa? Tak pakai alasan. Kalau tahu alasan dan hikmahnya itu istilahnya ma'kulul makna. Istilahnya ma'kulul makna. Sementara dalam mazhab Syafi'i, jilatan anjing itu kenapa dibasuh? Ma'kulul makna. Bisa dipikirkan secara akal. Yang dibasuh itu 3, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak najis, hadas, untuk memuliakan. Kan itu. Nah, jilatan anjing kira-kira untuk memuliakan? Tidak. Kira-kira untuk hadas? Mana ada hadas itu? Berarti yang terakhir kemungkinan najis. Udah. Begitulah. Ma'kulul makna. Wa yu'fa, akan datang lagi.